Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam acara sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya Yahya Wijaya. Saudara sekalian, musim penghujan sudah tiba. Ada yang senang, ada juga yang susah. Tetapi semua orang sebenarnya membutuhkan hujan. Karena tanpa hujan, kita tidak bisa bertahan hidup. Air yang tercurah membasahi bumi memberi kesuburan pada tanah kita dan kesegaran pada ruangan kita. Kalau terlalu lama tidak hujan, nggak ada bahan makanan dan udara akan menjadi kering dan penuh debu, membuat kita sulit bernafas. Untunglah sampai saat ini kita masih dapat menikmati hujan secara gratis. Kalau sumber-sumber air sudah banyak yang dimiliki perusahaan air minum yang mengemas air dalam botol dan galon, sehingga untuk dapat menikmati air dari sumber-sumber itu kita harus membayar, tidak demikian dengan air hujan. Belum ada yang mampu menguasai hujan dan mengklaim sebagai pemilik eksklusif air hujan yang turun dari langit. Saudara sekalian, kemurahan Allah itu bagaikan hujan. Tanpa kemurahan Allah, kita tidak bisa bertahan hidup. Kemurahan Allah dinyatakan bukan hanya dalam bentuk berkat materi, tetapi juga kebaikan-kebaikan dan kearifan-kearifan. Kasih sayang, pengampunan, penghargaan, dan kesempatan baru adalah bagian dari wujud kemurahan Allah. Tanpa semua itu, kita tidak bisa bertahan hidup. Dan syukurlah bahwa sama seperti air hujan, semuanya itu diberikan Tuhan kepada kita cuma-cuma. Tidak ada orang yang dapat memonopoli atau menjual belikan semua kebaikan dan kearifan itu. Saudara-saudara, yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya adalah menyadarkan orang untuk menikmati kemurahan Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengampuni kita secara gratis. Ia menghargai kita sebagaimana adanya kita. Dan Ia memberi kesempatan-kesempatan baru bagi kita untuk semakin menikmati kehidupan yang Ia ciptakan. Dalam Lukas 20 ayat 1 sampai dengan 8 diceritakan bagaimana para pemuka agama mempersoalkan pelayanan Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaan para pemuka agama kepada Yesus itu mencerminkan kecenderungan agama yang mau meregulasi kemurahan Allah sehingga menjadi tidak gratis dan tidak mudah. Kasih sayang, pengampunan, penghargaan, dan kesempatan baru
hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu memenuhi aturan agama yang dibuat rumit, sulit, dan mengancam. Distribusi cinta Allah diawasi ketat oleh para elit agama, membuat kesan bahwa Allah sukar diakses. Yesus menolak menjawab pertanyaan mereka. Itu berarti Yesus juga menolak regulasi yang mempersulit kemurahan Allah. Seperti hujan yang tidak bisa dimiliki oleh penguasa manapun. Demikianlah kemurahan Tuhan tersedia bagi setiap orang. Kita hanya perlu menerimanya dengan penuh rasa syukur. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru. Kesempatan-kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami. Berkat yang baru yang tersedia bagi kami. Kami berdoa juga pada musim penghujan ini bagi para petani. Kiranya mereka dapat merasakan musim penghujan ini sebagai berkat bagi pekerjaan mereka. Tetapi kami juga berdoa bagi para korban banjir dan bencana-bencana yang lain, baik bencana alam maupun bencana sosial. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dan mereka dapat merasakan kemurahan Tuhan yang disediakan bagi mereka dengan mudah. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit, serta mereka yang merawat orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan, kami juga mendoakan para pelayan gereja, dan kami semua sebagai umat-Mu, jemaat Tuhan, agar kami senantiasa dipenuhi dengan semangat pelayanan Yesus dan dijauhkan dari godaan untuk mempersulit umat-Mu menikmati kemurahan Allah. Oh Tuhan, kami juga berdoa bagi dunia, agar dunia ini menjadi lebih damai dan lebih sehat. Dan dalam semuanya itu, biarlah kiranya kemurahan-Mu semakin melimpah dan dapat semakin banyak orang merasakannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.